Halo teman-teman, buat kalian yang kemarin request saya untuk membahas the next naturalisasi pemain timnas Indonesia, ini saya bahas untuk kalian semua. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders itu masih hangat jadi pembicaraan publik. Bahkan dalam 2 hari ini kembali mencuat diskusi atau gagasan-gagasan naturalisasi yang menurut mereka itu adalah kekuatan palsu dari timnas Indonesia, bukan kekuatan yang sebenarnya. Beberapa oknum, beberapa orang yang awalnya tidak pernah ngomongin soal sepak bola apalagi naturalisasi, tiba-tiba dalam 2 hari ini, dalam 2 hari belakangan ini mulai mengeluarkan statement-statement yang memandang rendah dan tidak setuju terhadap program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Saya tidak tahu kenapa, apa alasannya gitu, apakah memang benar-benar tidak setuju dengan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI atau memang hanya ingin menyerang PSSI yang bisa dibilang sudah sukses mengangkat prestasi timnas Indonesia sejak didatangkannya para pemain diaspora. Sebenarnya saya sendiri lebih suka menggunakan istilah pemain diaspora. Itu pun kalau dalam keadaan terpaksa. Karena bagi saya sebenarnya siapapun yang mengenakan seragam dengan logo burung Garuda dan kemudian berjuang habis-habisan di atas lapangan untuk negara Indonesia, maka dia adalah orang Indonesia. Mereka bukan orang lain yang berusaha untuk menjadi orang Indonesia dan bermain sepak bola untuk Indonesia dengan bergabung dengan timnas, melainkan sejak lahir mereka adalah orang Indonesia yang lahir dan tumbuh besar di luar negeri, lalu kemudian kembali untuk bermain dan memperjuangkan negaranya sendiri di level dunia. Saya kira kita harus objektif dalam menilai bahwa sejak kedatangan para pemain keturunan, performa timnas Indonesia itu meningkat drastis. Apalagi sekarang timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan peningkatan performa timnas, menurut saya itu juga telah ikut mendorong banyak pemain diaspora keturunan, para pemain keturunan yang kemudian ingin membela timnas Indonesia di kancah global. Yang terbaru misalnya PSSI sudah memproses secara cepat dokumen-dokumen naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders, di mana berkas-berkas mereka berdua itu akan dibahas di DPR pada 17 September nanti. Nah, selain Miss Hilgers dan Eliano Reinders, teman-teman, menurut kabar yang beredar dalam 2 hari belakangan, di mana kabar ini datangnya dari media Belanda, yaitu Football Premier, yang juga tiba-tiba membeberkan bahwa ada sekitar 5 pemain lagi yang kemungkinan bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Setelah PSSI sebelumnya bersalaman dengan Hilgers dan Eliano. Termasuk kabar Mauro Zylstra yang juga katanya sudah masuk berkasnya. Media tersebut telah melakukan wawancara dengan Mauro yang mengkonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan atau melakukan proses naturalisasi bersama PSSI. Berkas-berkasnya seperti yang sudah saya bilang, kabarnya juga sudah masuk ke meja PSSI dan sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi. Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, kemudian yang terbaru, meskipun juga sempat mencuat beberapa waktu yang lalu, sebenarnya adalah Jairo Riedewald. Media Belanda, yaitu Football Premier, mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC ini, yaitu Jairo Riedewald, itu sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga Indonesia atau WNI. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah podcast yang diproduksi oleh Football Premier sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi.
Beberapa media online Indonesia, misalnya seperti inews.com dan suara.com juga telah mengulas hal tersebut. Sebenarnya PSSI gitu ya, juga sudah lama memantau pemain ini, yaitu sejak sang pemain masih berseragam Ajax Amsterdam. Namun pada saat itu PSSI ragu jika pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini memiliki darah Indonesia. Kalau kita lihat profilnya teman-teman, Jairo Riedewald ini lahir pada 9 September 96 di Haarlem, Belanda. Dia adalah pemain berdarah Suriname, tapi selain itu menurut pengakuan neneknya, dia juga memiliki darah Manado, Sulawesi Utara. Awal karir sepak bola Jairo ini dimulai dari Akademi Haarlem yang kemudian berpindah ke Akademi Ajax pada tahun 2008. Bersama Ajax inilah dia memulai perjalanan meniti karir sepak bolanya. Dia bergabung dengan Ajax U17 pada 2011 dan pada tahun 2013 dirinya masuk ke tim Ajax U19. Barulah di tahun 2014 dirinya mulai masuk ke tim senior Ajax Amsterdam. Pada musim pertamanya, dia berhasil mempersembahkan gelar juara liga untuk klub ibu kota tersebut. Permainannya yang apik di Liga Belanda membuat klub Liga Inggris yaitu Crystal Palace tertarik untuk mendatangkan gelandang ini, Jairo. Hingga pada tahun 2017, Jairo akhirnya sukses diboyong oleh The Eagle menuju Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar jadi biaya transfer Riedewald kala itu. Bersama Crystal Palace, kemudian Jairo mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Kemudian dia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia yaitu Royal Antwerp di bursa transfer musim 2024-2025. Jairo sebenarnya juga pernah memperkuat timnas Belanda U15 hingga senior. Meski pernah membela timnas Belanda, namun Jairo masih ada kemungkinan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia jika sudah berpindah ke warganegaraan. Tapi apakah ada kemungkinan Jairo bakal bergabung dengan timnas Indonesia sampai sejauh ini? Sepertinya ada, karena ketimbang Jayden Oosterwolde yang pernah menolak timnas Indonesia dan kini bergabung dengan tim papan atas Turki yaitu Fenerbahce, Jairo lebih memungkinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara Jayden, kalau saya informasikan, Jayden ini adalah seorang pemain yang sempat membela FC Twente dan Parma. Kedua tim ini merupakan tim besar di Belanda dan Italia. Nama pemain ini itu melejit karena sempat dihubungi untuk membela timnas Indonesia oleh pihak PSSI kemungkinan begitu. Tapi tawaran tersebut ditolak oleh sang pemain. Dia pernah membuat pengakuan bahwa Indonesia dan Suriname pernah menghubunginya. Tapi saat itu dia belum tertarik untuk menerima tawaran tersebut. Setelah penolakan itu, Jayden kemudian tetap melanjutkan karirnya dan bergabung dengan raksasa Turki. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu Fenerbahce. Oke. Tadi saya bilang bahwa membawa Jairo ke Indonesia jauh lebih memungkinkan daripada Jayden. Itu karena Jairo lebih memiliki keseriusan untuk membela timnas Indonesia. Tanda keseriusan pemain ini bisa dilihat dari akun Instagramnya, di mana Jairo telah menambahkan bendera Indonesia di bio-nya. Kalau ini menjadi ukuran, yaitu memasang bendera Indonesia di bio, sebenarnya ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya proses naturalisasi Jairo dengan PSSI. Tapi ini masih spekulasi, perkiraan, yang bisa saja nanti keliru. Karena selain Jairo, masih banyak pemain keturunan Indonesia potensial yang ingin membela timnas. Akan tetapi begini teman-teman, jika ternyata proses naturalisasi Jairo berhasil, ini akan menjadi kabar baik bagi para penggemar timnas Indonesia. Sebab dalam formasi 3-4-3 yang sering diterapkan oleh Shin Taeyong, Jairo bisa nanti berkolaborasi dengan Tom Haye di lini tengah. Sementara Tom Haye fokus dalam distribusi bola ke depan, Jairo bisa memainkan peran defensif
sebagai gelandang bertahan. Selain berperan sebagai gelandang bertahan, Jairo sebenarnya juga memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lain di lini tengah. Apalagi pengalaman Jairo sudah tidak bisa kita ragukan lagi, mengingat dia pernah membawa Ajax Amsterdam menjuarai Liga Belanda musim 2013-2014 dan bermain selama 7 tahun di Premier League bersama Crystal Palace. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, setelah proses naturalisasi Mads Hilgers dan Emiliano Reinders, apakah Jairo akan menjadi pemain keturunan lain yang akan menyusul dinaturalisasi oleh PSSI? Kita tentu saja harus menunggu teman-teman, karena yang pasti timnas Indonesia terus membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Terutama setelah menahan imbang dua tim kuat Asia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor kacamata alias 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ke depan, terutama di bulan Oktober, Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina, di mana baru-baru ini pelatih Bahrain itu sudah mengirim cyber bahwa dalam dua pertandingan terakhir, pertandingan sebelumnya Bahrain sudah berhasil mengumpulkan 3 poin, sedangkan Indonesia baru bisa mengumpulkan 2 poin dari 2 laga yang dilakoni. Artinya pelatih Bahrain sesumbar bahwa timnya bakal bisa meraih hasil poin penuh saat menjamu timnas Indonesia. Tapi saya tidak yakin, karena timnas Indonesia di match day ketiga dan yang keempat nanti itu sedang lapar-laparnya. Timnas pasti bakal mengamankan 3 poin penuh. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah menulis komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.